Jadi maksudnya apa involution itu guys? Jadi lu tahu ya sebelumnya kan mereka 10 tahun lalu itu 2015 digenjot, disuntik, dikasih insentif sama pemerintah. Jadi berlomba-lomba bikin inovasi, berlomba-lomba bikin riset, R&D. Supaya pabrik mereka banyak, masif ekspor ke seluruh dunia. Kompetisinya bagus. Nah sekarang apa? Karena dia sekarang involution, whatever, gak peduli berapa banyak duit yang lu injek ke sistem, ternyata nggak bikin industrinya bertumbuh, tetapi industrinya makin mengkerut, makin nyungsep. Jadi nggak peduli lu investasikan berapapun effort lu, tenaga lu, biaya lu, waktu lu, hasilnya malah makin buruk. Jadi ini diminishing returns, bukannya makin profit tapi makin buruk. Artinya sektor otomotif di Cina hari-hari ini diambang malapetaka guys. Bukannya balapan menuju sukses, tetapi mereka sedang balapan menuju jurang. Nggak peduli berapa banyak duit yang lu invest, orang yang lu hire, ilmuwan, scientific engineer yang lu punya, lu hanya mempercepat kematian lu. Bahkan sampai pemimpin tertinggi di Cina takut nih dengan involution ini. Mereka bahkan sampai harus turun tangan buat mencegah para perusahaan ini saling potong harga, undercutting its competitors. Jadi betul-betul butuh intervensi negara untuk mengurangi gesekan-gesekan itu. Mereka takut ujung-ujungnya mereka race to the bottom. Berlomba-lomba jual mobil dengan harga semurah-murahnya, yang ujung-ujungnya nggak kompetitif, yang ujung-ujungnya merongrong perusahaan, yang ujung-ujungnya makin banyak pabrik yang bangkrut. Karena harga yang mereka tawarkan tidak sustainable dalam jangka panjang. Jadi istilah involution itu sebetulnya khas Cina sih. Mereka punya termin namanya Neijian, yang secara filosofis itu artinya sebuah populasi atau sebuah bangsa udah nggak bisa lagi berevolusi lagi menjadi lebih baik. Nggak peduli seberapa keras bangsa itu berusaha untuk jadi lebih baik, itu tidak akan bisa terwujud. Karena sebetulnya sudah mentok evolusinya. Nah kalau ini diterapkan ke individu, artinya nggak penting seberapa keras lu bekerja, lu nggak akan bisa punya progres. Lu nggak bakal bisa maju ke depan. Lu nggak bakal bisa lebih sukses dibandingkan sebelumnya. Sedih banget ya, involution, Neijian ini. Nah di Cina, istilah involution ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana keterpurukan ekonomi mereka. Nah istilah Neijian intinya ya lu berguling ke belakang, jadi mundur. Jadi setelah bertahun-tahun mereka itu mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, banyak kaum millennials di China, bahkan sampai anak-anak Gen Z, yang mereka udah mulai merasa bahwa peluang, opportunity udah gak ada lagi buat mereka. Dulu opportunity itu ada buat orang tua mereka, tetapi buat generasi mereka, buat generasi milenial, buat generasi Gen Z, opportunity yang sama sudah tidak ada lagi. Dan sekarang udah gak ada artinya lu kerja keras, karena tidak ada garansi lu bakal dapet hasil yang setimpal. Jadi buat teman-teman ya, involution itu sangat berbahaya. Indonesia belum pernah nih ngalamin begini ya, karena Indonesia masih negara berkembang, masih ada peluang buat meroket ke atas. Kalau udah di atas pilihannya cuma nyungsep atau bertahan. Nah Indonesia kan kebetulan masih di fase yang growing. So you're in a good position lah. Makanya gue berulang kali bilang lu beruntung lah kalau lahir di Indonesia. Apalagi di fase-fase fast growing yang akan ada, lu lihat dalam 2-3 tahun ke depan ini bakal ekstrim nih pertumbuhan ekonomi kita. Nah yang penting di sini buat tahu jebakan involution ini bisa menciptakan lingkaran setan buat Cina. Ini nasihat gue nih buat teman-teman di China. Kenapa? Karena involution itu artinya percuma lu melakukan kompetisi tinggi, kerja keras, apalagi kerja di Cina itu kan dari Senin ke Senin. Kalau bisa masuk kantor jam 5 pagi, pulang kantor jam 5 pagi juga. Nginep lu bahkan di kantor. Tapi zaman dulu itu ada artinya. Karena lu bakal tambah berprogres. Tambah ilmu lu, pengetahuan lu, network lu, penghasilan lu. Jadi banyak banget yang lu bisa dapat. Worth it kerja keras. Ya di era gue itu pun worth it. Tapi ternyata sekarang ini udah gak lagi. Lu punya kompetisi tinggi, etos kerja tinggi, tapi produktivitas lu bukan artinya ikut tinggi. Rewardnya gak setimpal.